Jemaat GKI Kelas Bojonegoro yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali di dalam program Resapi, Renungan Singkat Pemelihara Iman. Pada pagi hari ini, mari kita membaca firman Tuhan yang diambil dari 1 Samuel, pasalnya yang ke-10 ayatnya yang pertama. Saya ulangi dari 1 Samuel pasalnya yang ke-10 ayatnya yang pertama. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak. Dituangnyalah ke atas kepala Saul. Diciumnyalah dia sambil berkata, "Bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan. Dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuhnya di sekitarnya. Inilah tandanya bagimu bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri." Tema kita pada hari ini adalah memperbaiki self-esteem. Jemaat GKI Kelas Bojonegoro yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perasaan rendah diri atau minder mungkin pernah kita rasakan di dalam hidup kita sehari-hari. Hal ini dikarenakan adanya rasa self-esteem atau harga diri yang rendah dan sudah mengakar kuat di dalam hati dan pikiran kita. Ada beberapa penyebab rendahnya self-esteem atau harga diri. Salah satunya karena ada pengaruh dari rendahnya posisi sosial manusia di dalam masyarakat yang kemudian mempengaruhi bagaimana seseorang menilai dirinya sendiri. Dalam bacaan kita pada pagi hari ini, kita melihat sosok yang bernama Saul. Saul sendiri digambarkan di dalam kitab Samuel sebagai sosok yang sangat elok rupanya. Bahkan secara lebih jelas dikatakan bahwa Saul memiliki badan yang tinggi besar, lebih besar daripada orang-orang di sekitarnya. Namun Saul sendiri memiliki satu kelemahan, yaitu self-esteem atau rasa harga diri yang rendah. Ketika Samuel, hamba Tuhan, memberitahukan bahwa Saul adalah sosok yang selama ini dinantikan dan diinginkan oleh bangsa Israel, yaitu seorang raja, Saul menyanggah. Saul berpendapat bahwa ia tidak mungkin menjadi seorang raja karena ia berasal dari suku Benyamin, suku yang paling kecil jika dibandingkan dengan suku-suku Israel yang lain. Bahkan Saul menambahkan bahwa golongan dari Saul sendiri itu adalah golongan yang paling hina dan rendah jika dibandingkan dengan golongan-golongan dalam suku Benyamin sendiri. Tetapi Tuhan memiliki rencana lain. Melalui hambanya Samuel, Tuhan mengurapi Saul menjadi raja. Samuel mengingatkan bahwa Saul sendiri telah dipilih dan diurapi sebagai raja atas umat Israel. Saul akan memegang tampuk pemerintahan, akan memimpin bangsa Israel serta menyelamatkannya dari musuh-musuh umat Tuhan. Ya, Saul memang berasal dari suku yang paling kecil jika dibandingkan dengan suku-suku Israel yang lain. Ya, Saul memang masuk dalam golongan yang rendah di antara suku Benyamin sendiri. Tetapi Tuhan tidak melihat hal tersebut. Tuhan memilih Saul menjadi raja dan keputusan Tuhan adalah final dan mengikat. Bukan soal masa lalu atau asal-usul yang dilihat oleh Tuhan, tetapi keputusan dan kehendaknya lah yang menentukan segala kehidupan manusia. Kita pun demikian, Bapak Ibu. Ketika kita merasa rendah diri atau merasa tidak berharga, ingatlah bahwa Tuhan memilih kita sebagai umatnya. Kita semua adalah berharga di matanya. Dan kita semua
adalah baik apa adanya. Mulai dari sekarang, marilah kita memulai untuk melihat diri kita sendiri dalam citra yang baik dan indah. Kita semua adalah ciptaan Tuhan yang sangat baik. Dan kita pun adalah umat pilihan Tuhan yang amat sangat baik. Percaya dirilah. Teruslah melangkah meskipun banyak tantangan. Meskipun ada banyak godaan. Walaupun ada banyak orang yang menghina atau memandang rendah. Tetapi di mata Tuhan, kita semua adalah baik. Dan adalah yang diberkati di dalam kehidupan. Karena Tuhan sekali-kali tidak pernah meninggalkan ciptaannya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang maha baik, kami mengucap syukur bahwa Engkau menciptakan kami dengan baik dan begitu hebatnya dan begitu sempurnanya. Dan kami berdoa Tuhan agar Engkau membangun kepercayaan diri kami terus, sehingga kami bisa terus melakukan apa yang baik dan menjadi berhasil di dalam setiap langkah dan kehidupan kami. Kami percaya Tuhan bahwa Engkaulah yang memimpin kami dan menolong kami. Tuhan, berkatilah kegiatan kami hari ini. Tolonglah kami, sertailah kami di dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah kami diberikan kesehatan, kekuatan dan damai sejahtera. Dan jadikanlah bangsa ini Tuhan, bangsa Indonesia menjadi pulih kembali. Dan kami pun bisa beraktivitas di dalam Tuhan dan dalam masyarakat. Inilah kami ya Tuhan, kami mempercayakan hidup kami seluruhnya hanya di dalam nama Tuhan, Sang Juru Selamat kami yang hidup. Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat menjalani hari, Tuhan Yesus memberkati.